Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di seputar iNews Sumut. Pemirsa, Kepolisian Daerah Sumatera Utara kembali membongkar makam salah seorang warga yang diduga meninggal dunia, yaitu korban kekerasan di kerangkeng milik Bupati Langkat nonaktif TRP. Pembongkaran makam korban dilakukan untuk menemukan titik terang kematian korban. Tim Kepolisian Polda Sumatera Utara terdiri dari tim forensik Poldasu melakukan pembongkaran kuburan Dodi, warga desa Laulugur, Seribu Jadi, Dusun 3, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Diduga merupakan salah satu korban tewas saat berada dalam kerangkeng milik Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin. Pembongkaran dilakukan sejak pagi hingga sore Kamis kemarin dan disaksikan pihak keluarga dan warga sekitar. Ayah korban menuturkan anaknya dibawa ke kerangkeng milik TRP karena merupakan pecandu narkoba pada 2018 lalu. Korban diantar pagi hari dan siang harinya keluarga mendapat kabar anaknya meninggal dunia dan dikembalikan kepada keluarga. Pembongkaran makam korban dilakukan pihak kepolisian atas permintaan keluarga untuk mencari sebab kematian korban. Berada berapa lama di kerangkeng itu, Pak? Ya, saya antar jam 10 pagi sampai sana. Jam 4 sore dapat kabar, Pak. Oh ya, tahun berapa tuh, Pak? Dan bulan berapa tahunnya? Bulan 12, bulan 2, 2018. Oh, pagi diantar? Sore udah dapat kabar. Dapat kabar udah nggak ada lagi. Terus dipulangkan ke Bapak? Ke alamat rumah kita. Nah. Karena mengalami ini kan, candu narkoba. Oh gitu, ya. Sementara Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan pembongkaran dilakukan untuk kepentingan penyelidikan serta untuk menyamakan temuan Komnas HAM dan LPSK. Dari hasil penyelidikan rekan-rekan diperkirakan bahwa korban jenazah atas nama Dodi ini diperkirakan sebagai penghuni kerangkeng pada tahun 2018. Tepatnya bulan Februari. Informasi yang didapat digali oleh tim penyidik terhadap saksi-saksi penghuni yang lainnya bahwa jenazah ini hanya sekitar 1 hari berada di dalam kerangkeng. Setelah dibongkar dan dilakukan pemeriksaan tim forensik Poldasu, jenazah kemudian dikubur kembali oleh penggali kubur setempat. Dari Langkat, Erwin Saputra Nasution, iNews melaporkan. Ratusan warga Mandailing Natal, Sumatera Utara antri untuk mendapatkan bantuan langsung tunai BLT minyak goreng yang mulai disalurkan kantor pos penyambungan. Warga mengaku rela antri di bawah terik matahari dan tetap berpuasa demi mendapatkan BLT sebesar Rp300.000. Di tengah sedang menjalankan ibadah puasa serta panasnya terik matahari, ratusan warga Mandailing Natal rela mengantri berjam-jam untuk mencairkan BLT minyak goreng di kantor pos penyambungan Mandailing Natal, Sumatera Utara. Namun ada juga sebagian warga yang merasa lelah memilih untuk berteduh di bawah pohon. Meski harus mengantre selama berjam-jam untuk mendapatkan BLT minyak goreng sebesar Rp300.000 per kepala rumah tangga, warga mengaku tidak keberatan karena memang membutuhkan dana tersebut untuk membeli kebutuhan pokok selama Ramadan, terutama minyak goreng yang harganya kini sangat mahal. Warga juga mengaku tetap berpuasa meski mengantri di bawah terik matahari yang membuat mereka kelelahan. Sementara menurut pihak kantor pos, penerima BLT minyak goreng merupakan warga yang terdata sebagai peserta program Keluarga Harapan dan penerima bantuan pangan non-tunai BPNT. Anak naon biarpun panas, karena kebutuhan ini perlu untuk anak banyak, 10 orang. Nanti beli apa nih yang 300.000 ini? Beli minyak goreng beli apa? Beli semuanya lah, dibagi-bagi kan. Oh, nggak beli minyak goreng aja? Enggak, beli minyak goreng, beras. Kemarin telur bagi kan. Pembagian BLT minyak goreng, dan yang penerimanya PKH dan BPNT. Ada berapa banyak Bang di tempat kita? Untuk wilayah saya 8.803 KTM. Oke, ini Bang syarat-syarat apa yang perlu dilakukan untuk mengambil ini? Cuma membawa KTP sama kakak. Tercatat ada 8.000 lebih warga di wilayah Penyambungan yang menerima BLT minyak goreng sebesar Rp300.000 untuk 3 bulan.
Dari Mandailing Natal, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Tanjung Balai razia makanan takjil berbuka puasa di Pasar Suprapto dan Jalan Sudirman, Kota Tanjung Balai. Petugas mengecek langsung kandungan bahan di mobil laboratorium untuk memastikan makanan layak dikonsumsi dan tidak mengandung bahan kimia berbahaya. Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Tanjung Balai melakukan sidak makanan berbuka puasa yang dijual di Pasar Tradisional Suprapto dan di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Tanjung Balai. Petugas mengambil sampel dari berbagai makanan dan minuman yang dijajakan penjual di pasar takjil. Petugas langsung menguji makanan dan minuman di mobil laboratorium keliling yang mereka bawa, guna memastikan kandungan makanan tidak menggunakan bahan berbahaya seperti formalin dan boraks. Denny Purba, Kepala BPOM Kota Tanjung Balai mengatakan, dari hasil pemeriksaan 35 jenis bahan makanan hasilnya negatif dan layak dikonsumsi. Kegiatan pengawasan zat makanan ini juga mendapat dukungan dari pembeli dan pedagang. Pembelian sampel di Pasar Suprapto, ada 15 sampel, kita uji dan hasilnya negatif. Nah, sekarang ini di Jalan Distrik, kita uji 20 sampel makanan dan minuman yang takjil yang dijual di sekitar Jalan Distrik. Hasilnya negatif, hasilnya aman untuk dikonsumsi masyarakat Kota Tanjung Balai. Nah, begitu dia, dari yang kita uji ya, dari 20 sampel di sini, tambah 15 sampel yang di Pasar Suprapto. Ya. Nanti kita akan uji lagi untuk minggu-minggu berikutnya. Ya. Jadi kita sampaikan himbauan kepada para penjual, pada pembuat takjil, kita himbau agar tidak menggunakan bahan-bahan yang diperbolehkan untuk makanan, jangan menggunakan bahan-bahan yang dilarang seperti formalin, boraks, metanil yellow atau rodamin B. BPOM Kota Tanjung Balai berencana akan terus melakukan sidak untuk mencegah aksi nakal pedagang dan melindungi warga dari zat berbahaya pada makanan. Dari Tanjung Balai, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, penjualan pernak-pernik Lebaran mulai ramai di Kota Pematang Siantar. Biasanya pernak-pernik digunakan untuk menghias rumah, kantor, atau tempat-tempat umum lainnya menyambut Hari Raya Idul Fitri. Bahan yang digunakan sebagian dari limbah rumah tangga, sehingga harganya murah meriah. Meski Lebaran masih sepekan lagi, namun penjualan pernak-pernik Lebaran berbagai bentuk mulai ramai dijual di Kota Pematang Siantar. Pernak-pernik ini biasanya dipesan oleh sejumlah perkantoran, hotel, dan kafe untuk dekorasi menjelang Idul Fitri. Beberapa pernak-pernik yang sangat populer di Hari Raya Idul Fitri adalah miniatur beduk, lampu hias, dan ketupat yang dijual mulai dari harga Rp50.000 hingga Rp95.000. Uniknya lagi, bahan baku pernak-pernik ini dibuat dari barang bekas atau limbah rumah tangga seperti botol air mineral, kertas kardus, gagang sapu, dan yang lainnya. Para perajin di unit usaha limbah karya mandiri ini berkarya dari barang bekas yang ditampung dari masyarakat. Biasanya permintaan pernak-pernik akan membludak 1 minggu menjelang Lebaran. Alhamdulillah tahun ini kita ada peningkatan orderan, terutama dari reseller. Jadi sebelum Ramadan kita udah menerima orderan yang khususnya untuk daerah Kota Medan. Untuk produk yang banyak diorder itu ketupat dan beduk. Beduk ya? Ya, karena ciri khas dari Idul Fitri kan memang beduk. Harga mulai dari harga 5.000 sampai kalau beduk yang paling besar itu sekitar 600 sampai 1.500.000. Miniatur beduk dan hiasan ketupat merupakan produk yang paling banyak diminati pembeli. Menurut pengrajin, pemesanan pernak-pernik mulai meningkat hingga 70% dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ditambah lagi tidak ada lagi peraturan pemberlakuan PPKM akibat dampak pandemi COVID-19. Dari Pematang Siantar, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Informasi tadi mengakhiri seputar iNews Sumut kali ini. Mari kita patuhi protokol kesehatan secara ketat. Dengan memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Saya Intan Ashar beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan aktivitas Anda. Tetap semangat dan sampai jumpa.